percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Kau telah lindungi kami, Kau telah tudungi kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu melimpah bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami mau jadikan firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami. Kami melangkah bersama-Mu dan kami percaya bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Curahkan roh hikmat, pengertian dan wahyu untuk terus kami mengerti firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom jemaat GBI Pahlawan yang dikasihi Tuhan. Ketemu dengan saya lagi dalam ibadah online, dan untuk hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul kepada siapa kita bersandar. Kepada siapakah hidup yang sedang kita jalani sekarang ini kita sandarkan Bapak Ibu? Ya, kepada siapa? Mari kita buka sama-sama di Yesaya pasalnya yang ke-31. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Bapak Ibu bisa simak. Di sini oleh LAI diberi judul Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Ya, dalam bahasa aslinya disebut tidak terhingga jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia di sini dengan huruf besar berarti Allah, ya. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang zalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukanlah Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap
keributan mereka. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Yang percaya sama-sama katakan amin ya. Jadi kita akan bahas satu persatu teks ini, tapi untuk permulaan saya akan jabarkan sedikit latar belakangnya. Jadi konteks teks ini ditulis adalah saat bangsa Israel, kerajaan utara, dan bangsa Yehuda, kerajaan selatan, mereka sangat terancam dengan adanya negara Asyur. Ya, penulis dari kitab Yesaya tentu saja Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya melayani di Yehuda sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nabi Yesaya melayani kurang lebih sekitar 40 tahun pada pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, dia pejabat pemerintahan sebetulnya, dan dia adalah Nabi Yesaya sendiri adalah penasehat dari Raja Hizkia. Ya, tadi saya katakan bahwa dua kerajaan ini kan setelah pemerintahan Salomo, kerajaan terpecah jadi dua, utara dan selatan. Kedua kerajaan ini sama-sama terancam oleh pemerintahan Asyur, yang Asyur mulai melebarkan kekuasaannya, mulai menjajah negara-negara tetangganya, dan kekuatan Asyur tidak bisa dipandang sebelah mata. Tentaranya begitu banyak, dan yang ditakuti sebetulnya adalah tentaranya kejam-kejam, Bapak Ibu. Ya, pilihannya hanya ada dua saat itu. Mereka menentang Asyur dengan meminta pertolongan kepada Mesir, atau mereka akan tunduk kepada Asyur tetapi dengan membayar upeti yang tinggi. Ya, membayar upeti yang tinggi tidak mudah, Bapak Ibu, dan ditindas oleh Asyur tidak mudah. Ada kecenderungan mereka untuk meminta tolong ke Mesir. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa Nabi Yesaya menegur, ya, Nabi Yesaya menegur Yehuda, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, atau bahasa aslinya adalah daras, yaitu meminta petunjuk, ya, meminta petunjuk kepada Mesir. Celakalah mereka. Jadi konteksnya Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menegur bangsanya agar mereka tidak condong kemanapun, Bapak Ibu. Jangan mereka condong ke Asyur, jangan mereka juga condong kepada Mesir, tetapi tertujulah kepada Allah. Menataplah kepada Allah, carilah Tuhan. Itu yang teks ini mau katakan. Yesaya mau katakan, carilah Tuhan dalam setiap keadaan. Begitu besarnya masalah, carilah Tuhan. Tetapi ketika kita melihat cerita ini lebih lanjut, ternyata mereka nggak melakukan itu, Bapak Ibu. Mereka lari ke Mesir. Ya, ada nabi yang berteriak-teriak terus-menerus berfirman, carilah Tuhan. Mereka tetap cari Mesir. Dan faktanya apa? Faktanya Mesir tidak membantu. Mereka hanya menggunakan kerajaan-kerajaan di sekitaran Palestina untuk melawan Asyur. Jadi raja-raja di sekitar Palestina itu dihasut oleh Mesir agar mereka jadi garda terdepan
untuk melawan Mesir. Jadi mereka hanya dihasut saja dan Mesir cari aman Bapak Ibu. Ya. Tetapi kenapa bangsa-bangsa walaupun bangsa Yehuda dan Israel walaupun sudah ditegur oleh nabi-nabi mereka, mereka tetap mencari Mesir. Kenapa bisa begitu? Ya. Jadi saya teringat sebuah kisah ya. Kalau kita dengar cerita ini, saya ingat banget sebuah kisah waktu kecil ada teman saya yang cerita begini. Wah, di kampung saya ada anak yang lumayan bandel. Jadi tiap hari teman saya ini dikompasin Bapak Ibu. Ya tahu dikompasin ya, dimintai uang. Lewat pulang sekolah dimintai uang. Nah, suatu saat ada keluarga pindahan masuk ke kampung itu dan anaknya itu tinggi besar. Anaknya tinggi besar dan kemudian teman saya berpikir begini, wah lumayan ini. Saya bisa ajak orang yang tinggi besar ini untuk menghadapi orang yang suka ngompasin saya, orang yang suka minta uang kepada saya. Nah, suatu saat mereka sedang jalan, anak yang bandel yang suka minta duit ini datang. Teman saya sudah pede sekali bawa teman yang tinggi besar. Ketemu anak bandel ini, pede, jalannya udah tegak ya. Kemudian, kamu berani ngompasin saya lagi? Kamu berani minta duit sama saya lagi? Nih hadapi temanku. Ketika teman saya balik, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jadi temannya yang gede tinggi tadi itu sudah kabur duluan Bapak Ibu. Sudah nggak ada batang hidungnya. Jadi, sama ya kisahnya dengan ini. Ya, sama kisahnya dengan ini. Kenapa orang seringkali mengandalkan hal-hal yang fana Bapak Ibu? Ya, ketika dikatakan ayo dong kita baca firman, apalagi selain baca firman berdoa, apalagi ya, cuman begitu saja kok ya. Karena manusia suka melihat apa yang dipandang mata. Yang dipandang mata mereka suka lihat ya. Tetapi yang tidak bisa dipandang mereka akan abaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, pola pikir manusia adalah begini. Untuk menghadapi sesuatu yang besar dibutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Padahal tidak selamanya begitu. Tidak selamanya begitu, ya. Ada kisah lain di mana Goliat maju selama 40 hari menantang bangsa Israel. Selama 40 hari, setiap hari dikatakan di Alkitab dari pagi dan sore dia maju ke depan menantang bangsa Israel. Tidak ada satupun orang yang berani maju dan pada akhirnya Daud yang maju. Kenapa bisa begitu? Tidak ada yang berani maju. Karena mereka berpikir bahwa untuk menghadapi Goliat yang besar, kita harus mencari dari kerumunan rakyat bangsa Israel siapakah yang lebih besar untuk menghadapi Goliat. Dan mereka tidak temukan itu. Mereka tidak temukan itu. Bangsa Israel juga berpikir saat itu yang bisa menghadapi Asyur, saat itu yang bisa menghadapi Asyur bukanlah siapa-siapa, hanya satu, yaitu bangsa Mesir yang kekuatan militernya begitu besar Bapak Ibu. Yang setara dengan Asyur adalah bangsa Mesir. Tetapi pada akhirnya Mesir pun mengecewakan mereka. Mesir meninggalkan mereka. Dan Mesir justru malah dikalahkan oleh Asyur. Kenapa kehidupan kita sering dikecewakan Bapak Ibu? Karena kita mengandalkan sesuatu yang fana. Di sini dikatakan
Di sini dikatakan, perhatikan, sebab orang Mesir adalah manusia bukanlah Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Kita seringkali mengandalkan sesuatu yang fana, mengandalkan sesuatu yang tidak kekal, dan pada ujungnya seringkali kehidupan kita dikecewakan, seperti yang terjadi oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Yehuda dan Israel tetap memilih Mesir. Mereka mulai menghitung-hitung, kekuatan tentara kita tidaklah cukup. Secara kasat mata, secara yang kita bisa hitung dan bisa kita lihat, Mesir ya yang bisa mengalahkan Asyur. Ya. Dan hitungan-hitungan manusia bukanlah hitungan-hitungan Tuhan. Hukum-hukum manusia bukanlah hukum-hukum Allah. Allah bisa membalikkan segala sesuatu. Allah bisa mengalahkan Goliat dengan menggunakan Daud. Allah bisa menyelesaikan persoalan kita yang begitu besar hanya dengan mudah sekali, Bapak Ibu. Kita berpikir untuk melakukan suatu bisnis harus menggunakan modal yang besar. Apakah itu seperti itu terus? Tidak selalu. Ketika Tuhan akan memberkati kita, Dia akan lakukan langkah-langkah yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi masalahnya begini, manusia selalu menggunakan hitung-hitungannya sendiri. Dan itu jahat di mata Allah. Kita lanjutkan. Apa sih yang bisa ditawarkan? Apa sih, lebih tepatnya apa sih yang bisa dilakukan Tuhan ketika Tuhan sudah ada di pihak kita, sudah membela kita, ketika kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, apa yang Tuhan bisa lakukan? Di sini tercantum di ayat 4 dan 5. Ini luar biasa. Tuhan katakan begini. Jadi ayat 4 dan 5 itu yang Tuhan ucapkan melalui Nabi Yesaya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Jadi gambarannya jelas di sini, tetapi ini gambaran konteks masa lalu. Jadi ketika singa itu sudah menterkam mangsanya, ya, jadi yang diceritakan di sini mungkin adalah kawanan domba, ya. Singa mengendap-endap dan menerkam kawanan domba, dan kemudian dia membawa seekor domba untuk dilahap, ya, sudah diterkam dan mulai dimakan. Si gembala ini kan akan mencoba melepaskan domba yang diterkam singa tadi. Mereka akan mulai mengundang kawan-kawannya, yaitu kawanan penggembala ini, coba untuk menakut-nakuti singa. Yang dilakukan singa apa? Gambaran di sini luar biasa. Yang dilakukan singa itu nyantai saja, Bapak Ibu, ya. Dia makan dengan santai. Seluruh pasukan gembala mulai berteriak-teriak, "Woi, lepaskan dombanya!" Yang makan dengan santai, cuma lihat kanan kiri. Teriak lebih keras kawanan gembalanya, dia makan dengan santai. Bapak Ibu pernah lihat singa sedang makan? Pernah lihat ya di kebun binatang? Singanya sedang makan daging,
Ya, lesat sekali. Ya, makan daging, berani nggak kita? Pak, tolong dong dibukakan kerangkengnya. Saya pengen makan bersama dengan singanya. Berani nggak? Ada yang berani mendekat? Tentu saja tidak berani. Ya. Tuhan di sini digambarkan seperti singa yang sedang makan. Dia tidak memperdulikan sekitarnya, tetapi sekitarnya lah yang ketakutan untuk mendekat, untuk mencoba mengganggu singa tersebut makan. Dan di sini dikatakan dan tidak terkejut. Bahasa aslinya sebetulnya bukan tidak terkejut, tetapi tidak tawar hati. Tidak ada ketakutan sama sekali dari pihak Tuhan, Bapak Ibu. Itu jelas. Karena apa? Karena siapakah yang bisa membuat? Apa? Lebih tepatnya apa yang bisa membuat Tuhan takut? Di sini Tuhan sedang mengatakan, kalau engkau mengandalkan hal-hal yang di luar sana, suatu saat mereka pun akan ketakutan. Tetapi kalau engkau mengandalkan Allah yang dahsyat, aku ini, Tuhan sedang mengatakan ini, aku tidak takut apapun. Aku tidak bisa ditakuti oleh apapun. Aku Tuhan yang dahsyat. Tidak ada siapapun yang bisa menakuti aku. Bangsaku, bangsa yang aku cintai, kenapa engkau menjauh daripadaku? Kenapa engkau mengandalkan hal-hal yang fana lebih dibanding diriku? Tuhan sedang mengatakan itu. Aku Allah yang tidak bisa ditakuti oleh apapun. Yang kedua, perhatikan di ayat yang 5. Menarik sekali di sini. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sialangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjatuhkan celaka, menjatuhkan hukuman sebetulnya terjemahan aslinya. Ya, jadi gambaran kedua di sini Tuhan digambarkan sebagai burung yang berkepak-kepak melindungi sialangnya. Ya, dulu waktu kecil saya pernah tertarik ya ketika main di rekan, ternyata teman itu punya peliharaan yaitu burung elang. Nah, burung elangnya itu sedang punya anak kecil-kecil. Menarik ini, punya anak kecil-kecil, manis sekali. Saya coba mendekat dan pegang anaknya, Bapak Ibu. Ya, ketika saya pegang anaknya, apa yang terjadi? Tangan saya dihabisin oleh induknya, ya, sampai berdarah-darah. Dipatok, ditendang, saya nggak tahu, pokoknya berdarah-darah. Saya tarik tangan saya kesakitan, saya balik, marah dengan elangnya itu. Apa yang terjadi? Elangnya semakin marah, dia melebarkan sayapnya dan mau menyerang saya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan di sini adalah ketika Tuhan melindungi kita, Bapak Ibu, ketika Tuhan menudungi kita, ketika kasih-Nya melingkupi kita, Tuhan itu nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Nggak seperti Mesir. Ya, menolong setengah-setengah, kalau sudah mulai kalah dia kabur. Nggak seperti itu. Dia bahkan mengorbankan nyawanya bagi kita, untuk keselamatan kita. Dia rela lakukan apa aja, seperti seekor burung kepada anak-anaknya. Ya, itu gambaran Tuhan kita. Ya, nggak setengah-setengah. Ya, kalau benar-benar mencintai kita, Dia akan lakukan segala cara seperti seorang orang tua yang sedang melindungi anak-anaknya. Seperti apa orang tua yang melindungi anaknya? Bapak Ibu sendiri tahu. Nyawa pun rela dikorbankan. Ya, seperti itulah Tuhan kita. Dan luar biasanya Tuhan kita. Ya, pertanyaan besarnya sekarang, di masa pandemi ini, kepada siapa Bapak Ibu menyandarkan diri?
Atau begini, apakah yang membuat hati kita nyaman, Bapak Ibu? Tuhan atau hal-hal yang fana? Tuhan, aku nyaman bersamamu, Tuhan. Atau Tuhan, aku nyaman. Oh Pak Yusak, aku kok nyaman ketika duitku banyak? Itu pertanyaan besarnya. Kepada siapa kita nyaman? Kepada siapa kita menyandarkan diri? Ketika kita menyandarkan hal-hal kepada hal-hal yang fana, mungkin itu akan membuat kita nyaman sementara, tetapi mengarah kepada kehancuran. Ya, ketika kita menyandarkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan, mungkin kita saat ini sedang tidak merasakan pertolongan. Tuhan, aku sedang mengalami masalah berat. Di manakah Engkau? Tetapi kita bisa lihat ujungnya, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ketika Tuhan membela kita, siapakah yang dapat menghancurkan kita? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di tempat maha tinggi. Biarlah kami tidak mencari Mesir, Tuhan, tetapi mencari Engkau, Tuhan. Kami menyandarkan kenyamanan hidup kami ketika kami merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu melingkupi kehidupan kami, menudungi kami, Tuhan. Biarlah kami nyaman berada di dalam kepakan sayap-Mu, tidak kepada yang lain, tidak kepada hal-hal yang fana. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama angkat tangan kita. Kita akan terima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.